Oke, jadi Anda dibebaskan ya di kejaksaan kan? Dikasih SP3. Dikasih SP. Kita mau ngomong belak-belakan. Anda kasih duit nggak SP3 tuh ke kejaksaan? Undang-undang partai politik harus direvisi, direformasi. Tapi yang membuat undang-undang mengenai partai politik jangan diserahkan ke partai politik. Demikian kan kayaknya sulit dong Pak, karena gini, tadi kan dikatakan merubah undang-undang jangan diserahkan pada ketua-ketua partai. Tapi dalam pembentukan undang-undang itu kan presiden bersama DPR. Nah DPR-nya itu adalah partai politik yang tadi Pak Lars bilang itu ketua partai. Ya, walaupun dalam tahun politik ini banyak jargon kampanye, tapi kita sebagai intelektual mendapat exposure, ya, pengalaman, walaupun kita tidak merasakan kesulitan hidup seperti rakyat kecil. Rakyat kecil hanya bisa merasakan kesulitannya, Pak. Kita tidak merasakan kesulitan mereka, tapi kita bisa tahu melihat sumber yang membuat kesulitan mereka. Nah itu yang harus kita pakai. Pejabat disuruh cari cukong. Kalau cukong pengusaha, pegawainya diasuh untuk nyukongin pejabat. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Tegakkan hukum, berikan keadilan. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang digagas, didirikan oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI dan mengangkat, membeberkan, mendiskusikan, dan menguak masalah-masalah hukum dan demokrasi ke hadapan publik. Podcast 9 disiarkan dari Plaza Sentral, Jalan Sudirman, Jakarta, bersifat independen, berimbang, tetapi tetap kritis. Kali ini saya didampingi oleh sobat saya, Pak Suhartoyo, dari Podcast 9 juga, dan kita akan memperbincangkan mengenai budaya hukum dan demokrasi, penegakan hukum dan demokrasi, pasca reformasi, dan menjelang pemilu. Kita tahu bahwa sejak reformasi, Indonesia semua sudah berubah. Presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat. DPR dipilih langsung oleh rakyat. Sudah ada KPK, sudah ada Mahkamah Konstitusi, dan pers pun sudah bebas. Tetapi masih banyak orang mengeluh, kok politik kita masih seperti sekarang? Kok penegakan hukum masih sekarang? Dan kita akan membincangkan masalah ini dengan narasumber kita, Laksamana Soekardi. Gimana Bung Laks? Bagus, terima kasih sudah diundang di Podcast 9. Luar biasa masalah hukum dan demokrasi. Ya, kami khusus segmen kami itu, jadi bukan segmen yang esek-esek ya, bukan. Ada edukasi, ada penerangan, ada diskusi. Bagus lah, saya senang sekali karena memang topiknya itu bisa edukatif, konstruktif ya. Dan sekarang kalau saya lihat sosial media itu udah seperti sampah gitu loh. Ya. Ada yang memamerkan kehedonan, pola hidup, dan memaki-maki orang yang nggak pakai santun lagi gitu loh. Apalagi menjelang pemilu. Ya. Kalau Podcast 9 kan bagus lah, demokrasi dan hukum memang adalah landasan bagi kemajuan negara kita. Bung Laks, sebelum kita mulai ini perlu klarifikasi dulu nih. Kasus PLCC nih, supaya jelas nih. Kan Anda dituduh menjual aset negara. Ya. Posisi terakhir kasus PLCC itu gimana? Ya memang itulah salah satu daripada yang saya sebutkan komorbid bangsa kita. Ya, salah tafsir. Saya menulis buku Pancasala. Ada 5 salah, Pak. Salah satunya ya salah tafsir. Hukum ditafsirkan untuk kekuasaan dan untuk memenjarakan orang. Jadi kalau VLCC itu sudah jelas keputusan dari
Mahkamah Agung, PK itu tidak ada kerugian negara. Bahkan spesifik, amar putusannya mengatakan keuntungan negara 53.200.000. Itu udah jelas. Ya. Cuman ada hal yang seperti dalam buku saya tulis belenggu nalar. Ya. Kita kan mengenal ada dua kerugian Tunggu, sebelum lanjut, artinya Mahkamah Agung di putusan PK mengatakan bahwa tidak ada kerugian, bahkan keuntungan 53 juta dolar. Ya. Berarti Anda dibebaskan, gitu kan? Bebas, kalau nggak saya udah di dalam. tapi euforia mengenai korupsi itu dampaknya luar biasa lah. Saya sudah mengalami trial by the press, trial by the societies, itu kan kalau di Google juga kan pernah jadi tersangka gitu loh. Cuman saya kembali lagi bahwa ini kan ujungnya pertama itu KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yang sebetulnya undang-undangnya saya ikut bikin waktu pasca reformasi. Nah, ada kerugian negara itu ada dua dalam hukum ya. Satu, kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Itu pun harus dihitung oleh lembaga audit negara seperti BPK, BPKP dengan audit khusus untuk menentukan kerugian negara. Yang kedua, kerugian negara yang diakibatkan oleh persaingan usaha yang tidak sehat. Monopoli gitu loh. Nah, ini domainnya, ranahnya KPPU. Tapi amar putusan KPPU menuduh saya korupsi. Itu kan udah salah kaprah dan salah tafsir gitu loh. Nah, di situ juga sebetulnya juga keputusan amar putusan KPPU itu agak tendensius lah. Pas saya turun dikeluarkan putusan itu. Singkat cerita, Komisi 3, Komisi Bidang Hukum DPR RI membentuk pansus PSSI. Dan dia hanya copy paste amar putusannya KPPU. Ditambah lagi bahwa saya dituduh korupsi. Nah, itu juga ceritanya seperti itu dan perjuangan saya cukup panjang. Nah, memang secara politik ya, hukum itu memang dikuasai oleh politik. Dan akhirnya waktu itu kan Komisi 3 melalui pansus PSSI memanggil KPK. KPK sudah memeriksa dan tidak menemukan kerugian negara dan sudah mau ditutup. Dimaki-maki oleh pansus. Dia bilang nggak becus lah, harus dipindahkan, diambil over oleh kejaksaan. Kejaksaan ambil. Nah, di situ para petinggi pansus minta Jaksa Agung KPK untuk segera mentersangkakan saya, status saya dijadikan tersangka, dan bahkan minta saya cepat dipenjara. Nah, itu untuk selanjutnya cerita panjang, baca aja Belenggu Nalar buku saya yang kemarin juga baru saya launching. Nah, itulah cerita singkatnya ya, sebetulnya agak panjang juga. Cuman ceritanya ya karena semuanya banyak amar putusan yang ngaco, itu akhirnya ya saya dibebaskan. Dan saya diberi SP3 oleh Kejaksaan Agung, dan SP3-nya juga di pra-peradilan oleh Maki, Boyamin Saiman, ya ditolak. Ya. Jadi akhirnya saya dalam buku saya ada statement Pak Taufikur Rahman Ruki, Ketua KPK pada waktu itu, mengatakan itulah, dia bilang bahwa yang menentukan seseorang jadi tersangka itu bukan di DPR RI, ada tugas penyelidik, dia bilang. Dan memang di DPR RI banyak profesor, banyak pengacara, advokat, ya ini pelajaran yang paling penting. Nah, saya kira saya sudah mengalami hukuman oleh masyarakat gitu loh. Itu ya yang terjadi mengenai VLCC. Oke, jadi Anda dibebaskan ya di kejaksaan kan? Dikasih SP3. Dikasih SP. Kita mau ngomong belak-belakan. Anda kasih duit nggak SP3 tuh ke kejaksaan?
Ya, kalau saya kasih duit yang tadinya nggak ada masalah jadi masalah. Karena kita justru ya, saya sendiri nggak, kita kan masih dalam elan reformasi. Ya. Itu hal-hal yang tidak saya lakukan. Ya, bahkan kalau Anda tahu bahwa kapal VLCC itu sedang dibangun oleh galangan kapal Hyundai di Korea Selatan. Dan Pertamina pada waktu itu juga ada sengketa dengan Karabodas di arbitrase Mahkamah Arbitrase Internasional. Keputusannya Karabodas diizinkan menyita aset-aset Pertamina di luar negeri, termasuk kapal VLCC yang sedang dibangun oleh Hyundai. Nah, itu sudah ada surat permintaan untuk diserahkan dari Pengadilan Tinggi Korea Selatan kepada Hyundai untuk diserahkan ke Karabodas. Kalau kita diamin itu hilang. Semua cicilan 130 juta dolar yang sudah dibayar itu akan hangus dan orang nggak bakal ribut-ribut. Ini dalam kondisi seperti itu, ya, pengawasan arbitrase internasional, direksi Pertamina sukses melakukan lelang internasional penjualan kapal. Itu kan luar biasa, harus dapat bintang mereka, bukan malah pada jadi tersangka semuanya. Nah, inilah belenggu nalar benar-benar ini. Jadi tadi kembali nggak ada sepeser pun tuh ya bayar ke kejaksaan ya? Nggak ada. Malah saya punya biaya lawyer fee, kan seharusnya sebagai pejabat negara dibayarin kan dalam rangka melaksanakan tugas. Dari Pertamina belum dibayar, nggak dibayar, malah waktu ditanya oleh Direktur Keuangan Pertamina, mantan yang juga dijadikan tersangka, untuk minta bagaimana bisa reimburse, dibayarkan. Tidak dikasih tuh sama biro hukumnya, malah mereka minta duit, minta bagian. Wah, itu udah susah lah. Tapi ya syukur alhamdulillah kebenaran itu berdiri tegak. Oke, soal itu udah clear ya. Sekarang ini Bung Las, kalau kita lihat kan sistem politik kita tadi kan semuanya udah dirubah semuanya. Ya, presiden dipilih langsung oleh rakyat, DPR dipilih langsung, ada MK, ada KPK, dan lain-lain. Ada berbagai macam komisi yang memberatkan juga Pak Sutoyo, memberatkan ekonomi negara nih. Tapi sebenarnya siapa sih di Republik ini yang berkuasa? Apakah benar kita ini presidensial gitu ya Pak ya? Yang memerintah tuh atau malah jangan-jangan ketua-ketua partai yang lolos ke parlemen itu yang menguasai. Kan Bambang Pacul bilang, oh jangan tanya saya, Korea-Korea ini ikut aja sama bosnya. Nah itu gimana nih sebenarnya konstelasinya? Memang saya juga waktu 98, tahun awal 90-an lah, saya juga terlibat penuh lah dalam gerakan reformasi melalui partai politik. Ya. Lalu saya mengamati 25 tahun setelah reformasi, kok kita masih poco-poco aja, jalan di tempat gitu. Tidak. Kalau kita lihat Korea Selatan, Taiwan, segala sudah pada maju semuanya. Kita malah ketinggalan. Tahun 70-an Cina separuh GDP-nya per kapita dari Indonesia. Sekarang dia sudah lompat jauh. Jadi ada masalah. Kalau zaman Pak Harto, bandul kekuasaan tuh terpusat pada beliau. Semua keputusan ada di presiden. Ya, sampai tentara, BUMN, konglomerat, segalanya semua terpusat lah. Kekuasaan terpusat di satu orang. Ya, kita katakan juga bisa otoriter, bahkan hukum juga dia yang kuasai ya. Nah, reformasi itu menghilangkan pemusatan kekuasaan. Tapi bandul kekuasaan itu bergerak dari satu orang
akhirnya ke partai politik. Kenapa? Karena kita melakukan pemilu, rakyat memilih langsung. Tapi calon-calon dari anggota dewan, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden yang melakukan seleksi itu partai politik. Partai politik yang melakukan dan partai politik yang mengusungkan. Setelah diseleksi diusungkan oleh partai politik, baru rakyat milih. Ya, itu berarti kekuasaan berada di tangan partai politik. Kita kan nggak transparan. Partai politik apakah ada mekanisme uji coba atau seleksi yang ketat, semua tidak transparan. Ya, ibaratnya nih Pak, kalau partai politik menyeleksi mengusungkan seekor monyet, rakyat juga milih monyet gitu loh, tidak ada pilihan lain. Nah, tapi yang saya ingin garis bawahi, kekuasaan itu ada di ketua umum partai politik yang menentukan. Itu satu. Kedua, pejabat-pejabat yang tidak langsung dipilih, ya, dipilih melalui DPR. Misalnya Panglima TNI, walaupun diusulkan oleh Presiden, tapi kalau DPR nggak setuju kan nggak bisa. Ketua anggota BPK, ya, KPK, Gubernur BI, dan lain-lain sebagainya, itu diseleksi dipilih oleh DPR. Nah, DPR mengambil keputusan tergantung fraksinya kan Pak. Fraksinya itu pasti yang dibilang Korea nggak berani, pasti ketua umumnya yang udah perpanjangan tangan dari ketua umum partai politik itu adalah fraksi di DPR. Itu satu. Kedua, anggaran belanja. Yang menentukan juga di DPR. Anggaran belanja negara APBN. Itu kan kekuasaan mengenai anggaran kan. Juga diputuskan oleh perpanjangan tangan partai politik. Fraksinya, pasti konsultasi lagi. Nah, yang ketiga yang ngawasin, fungsi pengawasan, kan DPR juga. Fungsi pengawasan DPR. Nah, kalau saya lihat yang ngasih duit anggaran DPR, bacanya partai politik, ya. Yang memilih orang juga DPR, baca partai politik. Yang mengawasi juga DPR, baca partai politik. Akhirnya ini adalah salah tata kelola. Ya, makanya bandul kekuasaan dari Pak Harto pindah ke ketua umum partai politik. Nah, itulah sehingga sangat rawan. Yang saya katakan dalam buku Pancasala saya itu adalah salah tata kelola. Ini harus diperbaiki. Nah, undang-undang partai politik, tadi saya kurang satu, yang membuat undang-undang juga DPR juga kan. Jadi dia ngasih duit, dia ngasih aturan, bikin aturan, yang milih orang, dia ngawasin. Jadi ada di kekuasaan itu ada di partai politik. Nah, partai politik undang-undangnya harus dirubah dan tidak boleh partai politik membuat undang-undang mengenai dirinya sendiri. Seperti polisi kan tidak boleh bikin undang-undang untuk undang-undang kepolisian kan. Nah, saya kira agak sulit ya kalau mereka rela mengurangi kekuasaannya. Jadi harus diambil semacam eminent person group, ya. Kalangan akademis, kalangan pemuda, kalangan ormas, profesional, ditunjuk, digabung untuk once for all membuat undang-undang partai politik. Jangan seperti sekarang, setiap 5 tahun dirubah-rubah, mau pemilu dirubah lagi, yang ngerubah dia juga. Ya, jadi secara good governance tidak ada kontrol, check and balance. Makanya tadi menjawab pertanyaan, udah ada KPK, ya, udah ada MK dan lain sebagainya, kok masih begini-gini aja. Nah, tadi saya katakan, partai politik menyeleksi dan mengusungkan calon pejabat penyelenggara negara dari anggota dewan, caleg, calon bupati, calon wali kota,
bahkan sampai calon gubernur dan calon presiden. Tetapi ketika ada orang-orang yang dia usulkan, dia pilih, ternyata terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi, partai politik tidak diminta pertanggungjawabannya tuh. Makanya saya mengusulkan sebuah gagasan, ya. Kalau ada orang yang dicalonkan, diusung, diseleksi oleh partai politik korupsi, anggaplah seperti kartu merah dalam permainan sepak bola, Pak. Berarti pelanggaran keras kan, itu tidak boleh ikut pertandingan selanjutnya. Nah, ini ada bagusnya juga. Jika ada pejabat yang korupsi yang diusung oleh partai politik tersebut harus bertanggung jawab. Dikasih kartu merah sebagai hukuman, tidak boleh ikut pemilu di periode yang akan datang, satu periode, dan di dapil yang bersangkutan, gitu loh. Jadi kan milihnya hati-hati. Wah, nanti kalau saya angkat Bapak, saya akan bilang dulu, Pak, hati-hati ya, jangan korupsi. Kalau Bapak korupsi, kita kena kartu merah, nggak bisa ikut lagi pilkada di dapil itu. Nah, itu suatu... Tapi mau nggak partainya kayak gitu? Yang tadi kan saya katakan, kalau dia yang bikin undang-undang, ya nggak akan mau. Makanya perlu ada fresh grup ya, atau partai baru, aspirasi baru. Aspirasi kan berubah terus. Sekarang aja ada 100 juta aspirasi baru pemilih dari generasi muda, milenial dan generasi Z. Nah, itu kan selalu ada pembaruan, dan kita harus memang melakukan undang-undang partai politik satu-satunya nih yang harus kita review, kita revisi. Kalau enggak, ya seperti yang Anda katakan pada awal pertanyaan pada saya, kok nggak maju-maju gitu loh. Itu penyebabnya. Pak Harto ya mau tanya. Kalau gitu, ya, itu dari sisi penjelasan Pak Laksamana tadi, bahwa sekarang ini sistem presidensial ini sudah nggak murni lagi ke parlemen. Betul. Nah, kita ini memang agak banci ya. Kalau di negara yang sistemnya presidensial, presiden nggak ada urusannya sama parlemen, ya. Jadi misalnya di Amerika lah kita ambil contoh, ya presiden nggak ada hubungan sama ketua parlemen, bukan ketua partai. Kalau parlementer emang ketua partainya, ya kalau menang otomatis mendapat hak pertama untuk membangun pemerintah koalisi, kan Pak. Nah, presiden kita yang tadi saya katakan yang mengusung itu kan partai. Nah, jadi ya tergantung selera pemimpin partainya aja. Dalam hal ini Surya Paloh, grup Anies Baswedan. Ya. Megawati, Ganjar, Jokowi melalui partai-partai lain ya, untuk Prabowo. Jadi memang harus ada undang-undang untuk melakukan seleksi calon presiden, Pak. Kita nggak tahu nih seleksinya gimana, Pak. Kalau kita calon presiden dekat dengan ketua partai, jadi gitu loh. Nah, dulu kan ada konvensi. Dulu pernah ada konvensi partai ini bikin konvensi calon presiden dan lain-lain. Nah, apa itu yang dimaksud? Itu salah satunya, Pak. Ya. Salah satu proses seleksi. Tapi dalam undang-undangnya tidak ada. Itu hanya inisiatif aja. Tapi inisiatif yang cukup baik, Pak. Melalui sebuah konvensi. Nah, kalau ini kan di Amerika presiden untuk Partai Republik sedang dipilih kan, sedang diseleksi. Semua orang boleh ikut menjadi calon presiden dan ikut debat. Ada seleksinya. Satu, dia harus mendapat
elektabilitas dalam polling 5 perusahaan polling, ya, lembaga polling, yang mana 2 tingkat federal, 3 negara bagian. Harus minimum 3%. Nah, di atas itu boleh ikut debat. Tapi tidak berhenti di situ. Dia juga harus mampu menggalang dana dari 40.000 donatur individual. Dan dengan sebaran 20 negara bagian, 20 negara bagian. Kalau enggak boleh ikut debat. Tapi kalau Anda sudah mencapai itu, silahkan ikut debat. Lalu di polling lagi. Tahapan kedua debat naik lagi. Syarat-syaratnya itu suatu seleksi yang sangat ketat, makin lama makin ketat. Ya, kalau parlementer, calon Perdana Menteri juga keras juga, Pak, seleksinya. Misalnya harus jadi ketua partai, harus jadi anggota parlemen dulu di dapilnya, baru bisa jadi ketua partai. Bertarung dalam pemilu. Kalau menang, dia mendapat hak untuk membangun koalisi pemerintahan. Jadi ada sebuah selection process gitu loh. Nah, negara satu partai misalnya, komunis Cina, itu kan harus membangun karir politik dari tingkat kecamatan, partainya sampai ke atas, sampai jadi central committee, menjadi standing committee. Nah, itu sebuah seleksi, sebuah proses. Jadi saya selalu bilang, ini favorit saya, kualitas itu ditentukan oleh proses, Pak. Kalau kita senang duren, Pak, duren jatuhan pohon sama duren karbitan kan kualitasnya proses alamiah dan proses chemical, kimiawi. Itu proses menentukan kualitas. Nah, di kita prosesnya seperti apa? Yang sekarang terjadi. Maka tidak heran kalau akhirnya disinyalir ada pengkhianatan lah, ya. Oh, dia mengkhianati saya. Dia sebenarnya tidak cocok jadi wapres, ya, karena ada putusan MK. Dia sebetulnya ada beban masa lalu. Yang satu lagi petugas partai. Nah, karena tidak ada proses yang baku, seleksi yang ketat. 5 tahun lagi akan begini lagi, Pak. Benar. Jadi memang pertanyaan itu tepat sekali, terutama dalam konteks sekarang sangat kontekstual. Kita akan mengalami ini setiap pemilu yang akan datang. Ya. Terus untuk mengatasi itu gimana jalan keluar menurut Pak? Saya satu hal ya, Pak. Tidak ada jalan lain. Undang-undang partai politik harus direvisi, direformasi. Tapi yang membuat undang-undang mengenai partai politik jangan diserahkan ke partai politik. Karena dalam konsep good governance, tata kelola, kita tidak bisa membuat aturan buat diri kita sendiri kan, Pak. Ya, harus orang lain yang memberikan aturan pada kita gitu loh. Nah, kalau di luar negeri undang-undang partai politik itu tidak bisa dirubah-rubah. Kalau mau dirubah pakai referendum. Bahkan menentukan merubah dapil aja harus pakai referendum. Di kita kan nanti susduk DPR, undang-undang pemilu, thresholdnya tergantung mereka mampu di mana, comfortable di tingkat apa, gitu loh. Karena tadi saya katakan, yang ngasih duit dia, ya APBN, yang bikin aturan undang-undang juga dia, yang mengawasi juga dia, yang milih orang juga dia. Itu kan dari ilmu good governance itu udah salah tata kelola yang fatal, Pak. Makanya tidak aneh kalau Pak Wina tadi katakan kita udah 25 tahun reformasi, udah ada KPK, udah ada MK, tapi ya mental kita karena salah tata kelola seperti tadi. Nah, dunia politik itu saya tidak setuju kalau dibilang wah kotor, tapi memang di mana-mana ada mens rea, niat jahat gitu loh.
Tapi niat jahat ini akan terwujud ketika undang-undangnya mengakomodasi itu, gitu loh, Pak. Ya kan, kalau memang tata kelolanya mencegah hal ini terjadi, maka tidak akan terjadi. Kalau demikian kan kayaknya sulit dong, Pak. Karena gini, tadi kan dikatakan merubah undang-undang jangan diserahkan pada ketua-ketua partai. Tapi dalam pembentukan undang-undang itu kan presiden bersama DPR. Nah, DPR-nya itu adalah partai politik yang tadi Pak Las bilang itu ketua partai yang tergantung. Nah, kalau begitu bagaimana mungkin itu dirubah? Memang Itu. kalau Ya. ini adalah seperti waktu kita mau reformasi, Pak. Ya. Waktu kita mau reformasi kan DPR-nya juga, tapi DPR-nya dibubarin. Jadi memang pertanyaannya cukup baik, bagus sekali. Ya. Ya, mungkin nggak? Ya. Tapi kalau presiden punya mandat dalam kampanye, dia bilang saya akan merubah undang-undang partai politik, sistemnya en malah ya, sekali aja, nggak bisa dirubah-rubah. Kita kumpulkan profesor dari seluruh perguruan tinggi, wakil generasi muda, wakil dari daerah untuk duduk, ya, dikasih mandat membuat undang-undang partai politik. Dan itu udah diketok langsung, dan partai politik yang di DPR ya harus ikut, Pak. Itu memang harus begitu. Karena nggak mungkin, Pak, kalau Bapak seorang polisi suruh bikin aturan untuk dirinya sendiri, ya susah kan. Apalagi yang ngawasin dia juga. Ini yang membuat kita ini nggak maju-maju, Pak. Itu dari pengalaman, pandangan, dan analisa saya ya seperti itu. Jadi ini sebenarnya otoriter di kekuasaan ini otoriter pada partai gitu ya, bisa diterjemahkan gitu nggak Ya, tadi? tadi saya katakan kan bandul kekuasaan dari Pak Harto pindah ke partai politik. Partai politik ya ketua umumnya yang berkuasa. Jadi kalau sekarang misalnya ada berapa? 8 kan yang partainya ke Senayan yang sebelum pemilu ini. Berarti 8 ketua partai itulah yang paling berkuasa. Ya, ada kadarnya yang berbeda-beda. Iya. Tergantung kursi, makin banyak kursi, kadar kekuasaannya makin besar gitu loh. Gitu. Tapi dari segi persamaan kepentingannya sama gitu loh. Untuk melestarikan kekuasaan masing-masing. Oh, ke partai-partai ini gitu. Ada sebuah muara kepentingan yang mereka nikmati bersama-sama gitu. Memang sulit, tapi kalau kita mau maju ya harus seperti itu. Dan presiden seleksinya juga jangan seperti sekarang, Pak. Nanti ada yang bilang, wah aku dikhianatin, dia pengkhianat, pindah, ya kan? Nanti ini kok ada dinasti. Karena prosesnya memang secara konstitusi memungkinkan, Pak. Kita mau protes sampai berbusa juga 5 tahun lagi, kalau mau bikin dinasti akan terjadi lagi. Jadi buang-buang waktu aja kita. Kalau gitu perlu konstitusinya diperbaiki atau? Ya, harus diperbaiki, harus ada reformasi lagi. Tapi reformasi damai lah, Pak, melalui undang-undang, bukan reformasi di jalanan lagi. Nanti ekonomi kita bisa terancam juga, ada ketidakpastian. Dan konstitusi kan kayak undang-undang dasar juga udah dirubah juga kan. Udah 4 kali dirubah. Iya, bukan hal-hal yang sakral yang tidak boleh disentuh gitu loh. Tapi kalau memang tanya aja lah para akademisi, para ahli hukum konstitusi dan hukum macam-macam, itu pasti mengatakan ini memang harus dirubah. Tapi kalau tanya orang partai politik ya nggak usah dirubah. Karena ngapain merubah kenikmatan yang sudah ada. Dengan demikian akan sulit dong merubah. Yang namanya merubah kenikmatan orang itu sulit, Pak. Secara alamiah aja, Pak ya. Kalau kita sudah pada menikmati ya ngapain mau berubah. Tapi ini kan negara kan, bukan milik pribadi, bukan milik keluarga. Rakyat kan mau
sejahtera, Pak. Dan kita sebagai intelektual, ya, walaupun dalam tahun politik ini banyak jargon kampanye, tapi kita sebagai intelektual mendapat exposure, ya, pengalaman, walaupun kita tidak merasakan kesulitan hidup seperti rakyat kecil. Rakyat kecil hanya bisa merasakan kesulitannya, Pak. Kita tidak merasakan kesulitan mereka, tapi kita bisa tahu, melihat sumber yang membuat kesulitan mereka. Nah, itu yang harus kita pakai demi kepentingan rakyat, bukan hanya jargon-jargon kampanye saja. Itu apakah itu yang menyebabkan misalnya elit partai itu berantem tapi mudah damai, padahal rakyatnya tuh dengan hati yang sungguh-sungguh lama sekali 5 tahun nggak sembuh-sembuh. Elitnya, ketua partai-partai, pengurus sudah ngopi lagi, udah saling mendukung lagi, tapi rakyatnya terpecah belah. Apakah itu salah satu penyebabnya? Saya kira memang karena yang bikin aturan ya dia juga. Kita ini nggak boleh bikin aturan buat kita sendiri, Pak. Ya, jadi secara good governance itu salah besar, salah tata kelola. Dalam buku saya Pancasila, salah satunya salah tata kelola. Dan saya kira juga banyak hal-hal yang harus kita perbaiki, yang belakangan saya anggap menjadi komorbid bangsa Indonesia yang membuat kita tidak maju-maju. Kalau Pak Jokowi kan pernah ada revolusi mental. Kalau menurut saya itu ada masalah salah asuh, Pak. Jadi orang yang diasuh di pesantren sama orang yang diasuh oleh penyamun kan beda naiknya, Pak. Nah, ini kita nih diasuhnya, kalau kita jadi pejabat disuruh cari cukong. Kalau cukong pengusaha, pegawainya diasuh untuk nyukongin pejabat. Itu udah mindsetnya udah begitu, ya. Jadi udah diasuhnya seperti itu. Pengusaha diasuh untuk cepat kaya dan mudah, ya KKN aja gitu loh. Atau makanya kita tidak pernah punya kegiatan manufacturing, produsen pabrik yang besar, misalnya bikin mobil, bikin handphone aja yang gampang, nggak ada tuh kita. Ya kenapa? Kita ini pengusaha diasuh untuk jadi maklar aja, ngagenin produk asing, supply ke pemerintah, cepat kaya, dapat komisi, tapi tidak membangun basis ekonomi di dalam negeri. Jadi memang juga yang masalah, kita diasuh untuk jadi feodal. Enggeh aja ke bosnya gitu loh, nggak berani ngeritik. Itu kan feodalisme, itu kan antitesa demokrasi, Pak. Saya selalu bilang itu. Kita nggak tahu dia partai politik menganut feodalisme atau tidak. Padahal tadi saya jelaskan, partai politik kan pilar dari demokrasi dan hukum di Indonesia. Itu kalau dikatakan podcast 9 kan mengenai demokrasi dan hukum. Pilar demokrasi dan hukum itu ya partai politik. Itu harus dibuat transparan sebaik mungkin dan harus diatur sesuai dengan aturan yang menguntungkan semua pihak. Gitu loh. Termasuk internal partainya itu harus demokratis dong kalau begitu. Harus demokratis. Karena dia kan pilarnya. Kalau di situ udah tidak demokratis, gimana mau demokratis? Ya karena juga memang diasuhnya begitu, untuk tidak demokratis. Nah kalau diasuhnya begitu, tapi merubah asuhan yang begitu itu kan memerlukan waktu yang panjang. Apakah kembali ke mental? Saya kira itu sangat normatif dan sulit, Pak. Yang namanya karakter orang. Saya tidak mengatakan di negara-negara maju orangnya baik-baik. Misalnya di Amerika, itu lebih banyak crooks-nya daripada kita, Pak. Ya kan? Banditnya juga lebih banyak. Pengusaha bandit juga banyak. Anggota parlemen ini juga banyak banditnya juga. Tapi kok negaranya maju? Karena ada tata kelola, Pak. Nah ini yang kita missing
missingnya di sini kehilangan sebuah tata kelola yang baik. Jadi tata kelola yang baik itu ada check and balance, ada kontrol, ya tidak ada benturan kepentingan, ada hukum, reward and punishment, itu tidak ada. Nah, kalau di negara maju itu sudah ada. Jadi walaupun dia niatnya jelek, sebagai seorang yang tidak terpuji lah sebagai bandit, nggak bisa melakukan hal yang tercela, Pak. Karena tata kelola hukumnya sudah diatur dengan baik. Nah, hukum ini kan penting juga, Pak. Tapi siapa yang bikin hukum? Bisa nggak kita bikin hukum buat diri kita sendiri? Kan itu tata kelola yang nggak benar. Kalau saya bikin hukum buat saya sendiri, saya seorang pejabat, saya bilang saya tidak boleh diganti, harus seumur hidup. Ya. Itu dia. Tapi kalau yang bikin bukan saya sendiri, ada untuk kepentingan umum, itu berbeda jauh. Apakah, tapi kok aneh juga ya, partai udah berkuasa nih anggotanya banyak yang korupsi gitu sekarang ini. Karena ya, diasuhnya, Anda mau jadi anggota dewan, setor. Anda mau saya kasih tiket jadi bupati, setor. Ya. Malah ada mantan wakil presiden mengatakan, yang juga pernah jadi ketua partai, untuk menjadi ketua umum partai dia bilang perlu 500 miliar sampai 600 miliar. Nah, ketika Anda mengeluarkan uang sebegitu banyak, lalu apa yang akan Anda lakukan? Pasti cari kembaliin modal dong. Itu udah asuhannya udah salah asuh seperti itu. Kalau saya mau jadi gubernur, saya mesti bayar tiket ratusan miliar, Pak. Ke yang punya tiket saya harus beli. Ya, setelah saya jadi, ya saya cari balik pokok dong. Nah, itu yang saya katakan, bahwa yang mengusung, menyeleksi pejabat, gubernur, bupati, atau anggota DPR, kalau ada yang terjadi korupsi, partai politik yang mengusung dan menyeleksi itu harus dihukum. Tidak boleh ikut lagi pilkada atau pemilu di dapil yang bersangkutan. Kayak kartu merah sepak bola, wajar lah, pelanggaran serius kan harus dihukum. Nah sekarang, Mbak, adakah yang menyeleksi, yang mengusung mendapat beban tanggung jawab kalau yang diusungnya itu korupsi? Dia tenang-tenang aja, kipas-kipas aja. Emang gue pikirin gitu. Dealnya udah putus. Bayarnya udah putus. Nah ini hal-hal seperti ini yang waktu reformasi belum terpikirkan. Ya kita terus terang aja belum terpikirkan dan harus diperbaiki. Nah kalau pemilu sekarang apakah siapa kita, kalau podcast 9 netral ya Pak ya ini. Tapi siapapun yang terpilih apakah dia akan benar bisa mengubah situasi semacam ini? Ya saya tidak melihat dalam debat dan kebijakan-kebijakan untuk mengadres, mengangkat isu seperti ini. Harusnya panitia KPU yang juga menanyakan, ya kan. Gagasan-gagasan itu kan tidak terbatas pada elit-elit saja. Tanya dong gagasan-gagasan dulu dari akademis, dari orang-orang yang berpengalaman waktu reformasi. Tidak ditanyakan, kedua pun tidak dikeluarkan sebagai gagasan. Gitu. Padahal ini sangat penting. Karena apa? Tadi yang saya katakan, prosesnya itu seleksinya parah. Ya, proses yang baik memberikan kualitas yang baik. Seperti durian, Pak. Ya, kalau mau durian jatuhan ya proses alamiah. Kalau mau cepet dikarbitin aja kimiawi, jadi rasanya kan nggak enak, Pak. Jadi memang sulit ya, tapi harus. Kalau tidak ya kita poco-poco aja. Status kita negara middle income pun belum keluar dari middle income. Kemarin sudah masuk middle income, dibagi dua lagi, upper middle income dan lower middle income. Udah naik mau ke upper, turun lagi, pocok-pocok gitu, naik turun lagi.
Jadi kita hanya terbatas pada karunia Tuhan terhadap sumber daya alam kita aja. Ada nikel, ada batu bara, ya. Tapi untuk membuat sebuah produk hasil daya sumber manusia itu tidak mungkin, tidak bisa. Bikin semikonduktor, chips, itu yang paling penting dalam komputer, nggak bisa. Bikin HP, handphone aja nggak bisa. Bisanya diasuhnya cuman untuk jadi maklar, supply agen produk asing, supply ke negara dengan margin di markup setinggi-tingginya. Diasuhnya seperti itu, Pak. Iya, sulit tapi harus. Ya. Harus tapi sulit. Iya, Dari mana mulainya? Iya, dari Pak? mana? Dari Sektor mana apa mulainya? yang kita mau harus? Kita kan nggak bisa biarkan ini terus juga, ya kan? Pas. Ya, memang kalau dari podcast lah mulainya. Dari podcast 9 harus memulai. Kalau nggak, siapa yang mau mulai, Pak? Paling nggak gagasan-gagasan besar dan kebutuhan, kegunaan, manfaat semuanya di podcast gitu loh. Mudah-mudahan calon-calon presiden ini pada nonton podcast 9 gitu. Kalau enggak ya percuma juga gitu. Iya, podcast juga sebagai bagian dari demokrasi kan, dia bersuara, tidak disensor, bebas, setiap saat bisa ditonton, ya kan. Dari yang esek-esek sampai yang seperti lebih terseleksi, lebih untuk Ya, apa? saya kira juga ada kaum satu terpelajar. hal, ada satu hal dalam buku Pancasila saya, salah satunya ini adalah komorbid bangsa. Salah satunya salah lihat, Pak. Salah lihat itu kalau dulu itu adalah zaman pemberedelan sensor pers media. Supaya orang tidak melihat yang benar gitu loh. Ya kan? Semacam apa agitasi propaganda lah. Kan orang jadi salah lihat kan. Tapi dalam zaman modern salah lihatnya itu akan semakin cepat. Apalagi dengan zaman sosial media, Pak. Saya mengarungi sosial media, saya lihat sampah semuanya. Sampah benar. Jadi apalagi menjelang pemilu, yang jelek jadiin bagus, sewa-sewa buzzer dan lain sebagainya. Jadi membuat pemilih itu salah lihat. Nah, salah lihatnya ini akan semakin besar. Nah, oleh karena itu Dewan Pers itu juga harus cepat beraksi. Ya, melakukan labelisasi televisi misalnya. Labelisasi podcast. Maksudnya dilabel seperti bukan halal tidak halal, Pak. Tapi dilabelkan ini berorientasi tidak independen. Ya kayak di Amerika juga ada kan. Ini adalah TV partai konservatif. Ini bagian punya moderat gitu kayak CNN Demokrat, kayak Fox Republikan. Gitu. Sekarang kan ada yang punya TV dan punya partai politik, itu harus dilabel itu. Karena pasti beritanya itu membuat orang salah lihat, Pak. Ya kan harus ini. Termasuk podcast juga, podcast independen, apa podcast abal-abal yang dibayar, ya itu perlu sekali. Nah ini tantangan dengan perubahan zaman, ya, demokratisasi, ya seperti podcast 9 kan demokrasi dan hukum. Mediumnya kan sekarang berubah, dengan era digital berubah banget. Nah, kembali tadi kalau begitu. Kalau nggak ada perubahan, ngapain kita, Pak Toyong, kata pemilu itu kan seperti impian dan kosong aja. Gimana itu? Benar nggak seperti itu? Saya melihat, tadi kan saya katakan, karena prosesnya ya seperti itu, ya jangan ngarepin perubahan. Jangan mengharapkan sebuah perbaikan. Karena kalau bisa aja berubah, tapi berubahnya mengarah ke hal yang lebih parah. Kita berubah, orangnya berubah, tapi nasibnya tidak berubah. Ya. Jadi sekarang gimana untuk menjadi seorang presiden di Republik ini perlu dana berapa? Tadi kalau menjadi calon menjadi seorang ketua umum partai aja 500 sampai 600 miliar rupiah. Kekuasaan presiden kan lebih dari berpuluh-puluh kali dari seorang ketua partai. Katakanlah 10 kali.
Jadi presiden tuh 5 triliun sampai 6 triliun, Pak. Duit dari mana coba? Siapa yang mau nyumbang 1 triliun, saya tanya. Kecuali pengusaha yang cepat untung dan mudah. Ya biasanya ya pengusaha yang KKN. Nah KKN-nya itu biasanya usaha apa? Tambang illegal mining, ya kan, bandar judi, perdagangan narkoba yang dilindungi, atau pemasok besar ke negara yang KKN, seperti proyek BTS, proyek EKTP, dan lain sebagainya. Itu yang bisa untung cepat dan besar. Nah kalau hal ini terjadi, Pak, rakyat mau milih apa? Tidak akan mungkin dia akan memilih jalan menuju kemakmuran. Hanya ada satu pilihan yang tadi Anda tanya, jalan menuju kesengsaraan. Ya itulah, mungkin. Ya. Kalau gitu pertanyaannya bagaimana tadi kan supaya ekonomi kita sejahtera, makmur gitu dalam konteks politik seperti ini. Kan tadi udah middle class mau mundur lagi ini. Kita ya pertumbuhan ekonomi 5 juga relatif bagus ya dibanding dengan negara-negara lain yang ya kita memang tertutup. beruntung ya karena sumber alam kita cukup besar. Ada waktu COVID kritis, negara-negara semua mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kita malah salah satu yang bisa tumbuh dengan cepat, pesat. Ya karena kebutuhan negara mengenai batu bara, nikel, CPO dan lain sebagainya, harga komoditasnya naik. Itu sebuah fakta. Tapi kalau dilihat secara jangka panjang, tingkat kesejahteraan kita jauh tertinggal, Pak. Dulu ya, saya masih ingat nih, waktu saya masih muda, saya di bank tahun 80-an. Indonesia tuh satu kloter sama Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong. Ya, Malaysia, Thailand, Vietnam ketinggalan. Satu kloter dinamakan Macan Asia. emerging market, macan kecil Asia, Little Tiger Asia. Tapi tahun 90 kita kena krisis politik dan ekonomi. Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong udah menjadi negara maju. Dia meninggalkan manufacturing kayak sepatu, jeans sudah dia tinggalkan, dia masuk ke teknologi. Bahkan Korea menjadi produsen produk teknologi yang terbesar dari televisi, ya, mobil. Kita masih belum. Nah, masuk tahun 90-an, 2000, sama Cina kita udah ketinggal, dilompatin. Kita satu kloter sama Malaysia sama Vietnam, Malaysia udah naik sekarang. Sekarang satu kloter sama Vietnam. Sekarang pengusaha investor lebih comfortable ke Vietnam daripada Indonesia. Nah, mungkin aja nanti di tahun abad 2300 gitu kita udah satu kloter lagi sama Bangladesh kali. Bukan hal yang tidak mungkin. Jadi antara ekonomi dengan politik itu terkait sekali ya? Secara jangka panjang ya. Jangka panjang saya kira kenapa kurang ada minat bagi para investor yang memikirkan investasi jangka panjang. Mereka hanya jangka pendek dan menengah. Misalnya ya, mau membuat sebuah produk, itu kan diperlukan jaringan supplier atau supply chains. Ya misalnya yang gampang ya selalu bilang handphone. Siapa yang bikin kaca layarnya, itu kan ada suppliernya. Siapa yang bikin plastik di belakangnya, ada suppliernya. Siapa yang bikin chipnya, itu kan ada suppliernya. Nah, supply chains-nya ini tidak pernah terbentuk karena memerlukan upaya investasi jangka panjang. Jadi ya udah, pengusaha kita juga nggak mau masuk ke situ.
jadi maklar aja pemasok ke negara, di markup segede-gedenya, ya kan? Untung sebanyak-banyak, mudah-mudahan nggak ketahuan gitu kan. Oke, Pak Toyo ada pertanyaan terakhir? Saya kira gini Pak Malang. Dulu ada cerita orang mau merubah dunia, tapi segala sesuatu dilakukan, dunia tidak berubah. Diperkecil, merubah negaranya. Negara segala sesuatu dilakukan, tidak berubah. Kemudian merubah kampungnya, sudah segala sesuatu dilakukan, tidak berubah. Sampai akhirnya terkecil keluarga, tidak juga berubah. Akhirnya disimpulkan bahwa perubah harus mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana itu Pak? Itu saya setuju 1000%, Pak. Ya, untuk bisa merubah diri kita sendiri, kita jangan jadi korban salah asuhan. Kita jadi pemimpin yang penting untuk mengasuh anak buahnya, ya, pengikut-pengikutnya, bukan diracunin, bukan dibuat salah asuh. Ya, karena memang yang orang mengatakan yang kekal itu kan perubahan, kan berubah terus kan. Ya, dari zaman dulu di Mesir, ya, ada kertas, Cina menemukan tinta Cina, Mesir menemukan papirus, kertas, Amerika menemukan komputer, berubah terus kan Pak. Dalam perubahan ini ada satu yang tetap statis tidak berubah, Pak. Apa itu? Orang pandai, bangsa yang pandai menggombali bangsa yang bodoh. Nah, dengan demikian bangsa yang makmur sejahtera bisa memanfaatkan sumber daya alam dari bangsa yang bodoh. Ya, bangsa yang bodoh memiliki sumber daya alam tapi nggak maju-maju karena digombalin terus oleh bangsa yang pintar. Nah, selain dari diri kita sendiri, ya kita harus pemimpin lah, semua tergantung dari pemimpin, membuat anak buahnya, rakyatnya cerdas, membuat rakyatnya juga tidak salah asuh. Tapi kalau pemimpinnya dengan sengaja mengasuh rakyat dengan mental yang rusak, ya, supaya dia tetap jadi raja, ya itu cilaka, Pak. Makanya proses itu saya katakan sangat penting dirubah. Prosesnya dulu. Negara maju bukan berarti orangnya baik-baik semua, lebih bandit dari kita, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Oke, Bung Laks, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement. Ya, saya pikir podcast 9 ini saya dukung, ya, karena memang menyangkut demokrasi dan hukum, dan itu adalah pilar bagi tingkat kesejahteraan setiap bangsa dan negara, dan juga bagian dari sumber untuk melakukan perubahan menuju perbaikan. Mudah-mudahan podcast 9 selalu sukses. Terima kasih Pak Laks udah hadir di sini. Ya, kita dengan Pak Toyo senang Anda hadir di sini. Mudah-mudahan banyak yang melihat, mendengar, ya. Baik, demikianlah perbincangan kita mengenai politik, ekonomi, dan budaya pasca reformasi, dan apakah perlu reformasi kedua. Dan kita akan berjumpa lagi pada topik yang akan datang. Jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa.